Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Hamdani, saya berumur 23 tahun. Perkenalkan, nama saya Iman Ahmad Maulana. Sekarang usia saya 23 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Muhammad Auli Habibi, umur 14 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasyif Ahmad. Saat ini usia saya 15 tahun. Hal apa yang ingin kakak capai ke depannya? Hal apa yang saya akan capai ke depannya, insya Allah saya 3 tahun lagi lulus jamiah. Saya insya Allah akan jadi mubalik dan akan menikah. Di saat menjalani masa sulit, apa yang akan kakak lakukan dalam mencari jalan keluarnya? Pertama, saya akan berdoa, mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menghubungi orang tua, meminta nasihat kepada beliau. Saya pernah waktu itu bimbang antara jamiah dan universitas swasta. Namun ketika saya berdiskusi dengan orang tua memberi nasihat bahwasanya ketika kamu pilih sesuatu harus tertuju, tujuannya itu harus tepat. Jangan sampai di tengah jalan kamu merasa bimbang dan akhirnya berhenti di tempat itu. Apa perbedaan yang kakak rasakan ketika masih remaja dan di usia dewasa sekarang? Ketika saya remaja, saya bertindak mungkin sesuai dengan kehendak hati saya sendiri, tidak peduli orang lain ataupun perasaan orang tua bagaimana. Tapi ketika saya dewasa, saya mulai memikirkan bahwasanya apa yang saya lakukan itu harus tepat pada tempatnya dan pada waktunya. Sehingga yang saya lakukan itu tidak berdampak buruk kepada orang lain. Pencapaian apa yang sudah kakak dapatkan hingga di umur sekarang? Kalau pencapaian, saya mungkin sekarang udah tahun kelima di jamiah. Kalau misalkan menurut pribadi sendiri, saya banyak keinginan yang sudah tercapai. Contohnya, saya pernah ke Rinjani, mendaki Rinjani, kemudian berkeliling di Lombok, Bali, dan Surabaya. Keliling Jawa, Bali. Pertanyaan terakhir, apa itu dewasa menurut kakak? Dewasa menurut saya ketika seseorang itu ketika kita menempatkan diri pada tempatnya dan kita melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Contohnya, mungkin kita dengan uang 10.000 ketika kita remaja jajan seenaknya, mungkin hanya bisa membeli beberapa makanan. Tapi ketika kita dewasa, kita mungkin itu menjadi makanan 10.000 itu menjadi asupan makanan untuk 1 hari full buat 3 kali makan. Oke kak, ini pertanyaannya. Oke, silakan. Hal apa yang ingin kakak capai ke depannya? Oke. Hal apa yang ingin saya capai untuk kedepannya? Jadi ada hal yang sangat ingin saya capai ke depan, yakni setelah saya lulus, insya Allah dari jamiah menjadi mubalik, kedepannya pun saya ada cita-cita yang lebih besar, yakni menjadi mubalik yang mukhlis dan dapat membuat anggota-anggota atau lingkungan sekitar serta masyarakat sekitar menjadi nyaman dengan keberadaan saya di sana. Yang kedua kak. Oke, silakan. Pencapaian apa yang sudah kakak dapatkan hingga di usia saat ini? Oke. Hingga saat ini pencapaian yang saya udah raih yang sudah saya raih. Dari mulai pertama saya daftar di jamiah ketika tahun 2015 sampai sekarang sudah tahun 2020. Jadi pencapaian itu sebenarnya sudah saya capai selama 5 tahun berjalan sekarang. Tinggal saya jalani lagi 2 tahun dan akan sempurnalah pencapaian itu sebagai seorang mubalik. Jadi sekarang lagi OTW lah ya, untuk mencapai cita-cita tersebut. Yang ketiga kak, apa sih perbedaannya yang kakak rasakan ketika masih remaja dan di usia dewasa saat ini? Oh iya, tentu banyak yang saya lalui ketika remaja terus menuju dewasa ya. Ketika remaja mungkin waktu itu di kala itu saya sedang SMA ya hitungannya. Nah di kala itu juga saya sedang berada
di asrama, sama seperti sekarang, saya menjalani kehidupan berasrama. Nah, dari kala itu juga saya di asrama, yakni di Arif Rahman Hakim. Jadi tidak jauh beda dengan kehidupan yang sekarang. Ketika remaja, ya kita biasalah ketika remaja tidak terlalu mengenal diri kita, sehingga mana yang baik dan mana yang salah pun kita belum terlalu mengenalnya. Jadi setelah kita melaju kepada proses dewasa, kita lebih mengenal diri kita dan mengetahui bahwa mana hal yang dulu pernah kita lakukan yang harus kita koreksi dan tidak terulang lagi di masa depan. Jadi dewasa itu merupakan suatu proses ketika kita mengenal diri kita lebih baik, lingkungan kita lebih baik, dan mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sehari-hari. Oke Kak, yang keempat ya. Oh, silakan. Bagi Kakak, apa sih makna dewasa? Tadi udah saya ulas sedikit ya. Makna dewasa yakni proses ketika kita menuju jalan yang lebih baik dan kita mengenal apa yang dulu kita lakukan itu salah, berarti tidak boleh kita ulangi lagi dong. Jadi ketika kita dulu melakukan kesalahan, kita harus koreksi sedemikian rupa hingga jadi lebih baik. Nah, ketika kita sudah dewasa pun kita tidak bisa semata-mata kita merasa benar dan melupakan bahwa kedepannya juga akan ada hal-hal yang jika di masa depan kita akan berbuat salah lagi. Jadi kita harus meningkatkan diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Kita lebih menjadi dewasa. Oke Kak, yang terakhir Kak. Di saat menjalani masa yang sulit nih Kak, apa yang akan Kakak lakukan dalam mencari jalan keluarnya? Oh, ketika saya sulit, dalam keadaan sulit, bagaimana cara mencari jalan keluarnya? Nah, dari dulu, ketika remaja hingga dewasa, kebiasaan saya ketika saya menghadapi suatu masa yang sulit, karena saya emang hidup di asrama ya, jadi saya bakal mencari teman kadang-kadang untuk memecahkan solusi atau untuk mencari solusi tersebut hingga terpecahnya suatu masalah dan tercipta jalan keluar ya. Jadi ketika kita dapat masalah, kalau saran saya sih dirembukin bersama-sama, bermusyawarah dengan teman-teman. Nah, itu biasanya lebih mudah bagi saya buat memecahin suatu masalah ya. Itu, dan yang kedua, yang merenungkan diri lah. Kita harus sering-sering merenung apa yang telah kita lakukan dan bagaimana gitu, dan bagaimana cara kita mencegah sesuatu yang pernah kita lakukan di masa lalu. Jika itu salah, bagaimana cara menanggulanginya agar tidak terjadi lagi. Saya 6. 8. 8,5 ya. 5. Karena tidak semuanya selesai dengan uang. Menurut saya, ketika kita melihat uang ya, pasti yang ada di pikiran kita adalah apa yang akan kita raih dengan uang tersebut, apa yang akan kita beli dengan uang tersebut, akan kita apakan uang tersebut. Uang ini bisa jadi bagi diri kita adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat krusial gitu ya, sesuatu yang sangat Penting. Menurut saya uang penting ya, karena itu mungkin buat jajan, buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keperluan membeli buku atau peralatan sekolah lainnya. Bagi saya sih uang tuh bukan segala-galanya. Kenapa? Karena hidup kita tidak tergantung pada uang. Uang bisa saja dipakai, tapi secukupnya saja. Ya, sesuai kebutuhan kita sih. Ya takutnya jika dipakai dengan berlebihan akan menimbulkan suatu kemudaratan yang mungkin saja bisa datang kapan saja. Tapi di sisi lain, uang ini juga dapat menjerumuskan kita. Ya, contoh besarnya seperti jika kita terlalu memuja-muja seperti para koruptor gitu ya. Saya katakan koruptor. Mereka kan kalau di dalam Al-Quran saya dikatakan bahwa orang-orang yang melampaui batas ya. Jadi suatu saat nanti pasti akan ada balasannya juga bagi mereka. Jadi ketika saya melihat uang, saya akan berpikir bagaimana caranya agar lebih bijaksana untuk menggunakannya. Mungkin 10 ya. 8. 9. 10 mungkin ya kalau cinta. Karena mungkin cinta ya di masa
masa-masa remaja tuh mungkin sangat butuh lah, termasuk cinta dari seorang orang tua ya, kan mungkin saya kan jauh gitu dari orang tua, jadi saya lebih membutuhkan cinta dibanding uang. Karena kita seutuhnya sudah dapat cinta dari orang-orang sekitar seperti orang tua, sahabat, dan teman. Mungkin banyak ya apa cinta itu pengaplikasiannya ya. Tapi cinta itu menurut saya adalah mungkin memberi dan melepaskan gitu kan. Memberi, melepaskan, dan bagaimana kita memberikan dan kita harus melepaskan. Ya, saya tidak ingin macam-macam lah mengartikan cinta di sini. Tapi bagi saya makna cinta itu bisa apa aja ya. Tapi saya lebih mementingkan cinta kepada Allah Ta'ala. Ya kenapa? Karena Allah Ta'ala itu telah memberikan cinta kepada kita, telah mencintai makhluk-makhluknya. Bagaimana mungkin kita tidak mencintainya? Ya bagaimanapun juga mesti juga mencintai makhluk-makhluknya juga, ciptaan-ciptaannya juga. Tapi jangan melebihi mencintai sang penciptanya gitu. Jadi cinta itu pasti ada di setiap jiwa manusia. Hendaknya manusia juga memakai cinta ini nih dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai berlebihan juga. Cinta adalah ketika kita menyatakan perasaan pada seorang, rasa sayang, kasih sayang, dan kita tidak peduli apa yang orang lain katakan, tapi sejauh mana kita ingin mendapat respon dari orang yang kita cintai. Rumit ya. Cintailah seseorang dengan semestinya, jangan berlebihan. Mungkin cinta akan lebih bijak akan lebih baik jika kita menggunakannya dengan bijaksana ya. Bagaimana cara kita mencintai seseorang, mencintai suatu kehidupan. Nah, tapi tadi sama apa yang dikatakan Kasif, jika cinta itu sudah terlalu berlebihan terhadap sesuatu, melebihi dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terjadi suatu kemudaratan. 9. 8. 10. 9 itu mungkin bagi saya angka yang besar ya. Yang pertama kan yang saya cintai menurut saya pertama mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, baru orang tua gitu ya. Menurut saya orang tua paling penting karena Kalau nggak ada orang tua, saya nggak bakal hidup di sini. Ya itu tadi yang masalah cinta itu kan, tadi kan saya lebih mementingkan cinta kepada Allah Ta'ala, dan itu saya kasih nilai 9. Dan ini tidak kalah pentingnya juga, yaitu orang tua. Kan dikatakan di dalam hadis, ridho Tuhan itu terletak di dalam ridho orang tua. Jadi bagaimana mungkin juga yang sejatinya kita mengingat Allah tapi tidak mengingat orang tua gitu. Menurut hemat saya. menurut saya waktu rate-nya 8. 7. 8,5 ya. Kita tahu sendiri bahwasanya waktu itu hal yang paling penting di dunia ini. Ketika kita telat saja 1 detik, kita tidak bisa mengulangnya lagi. Penting sekali sih waktu, mengingat saya masih muda, masih banyak waktu untuk melakukan apapun juga. Bagi saya sih waktu itu hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya. Saya kan Pak orangnya sulit untuk membagi waktu gitu, antara belajar, bermain. Jadi ketika kita ada janji dengan seseorang, hendaknya kita datang sebelum waktunya. Lebih baik menunggu 1 jam daripada telat 5 menit. Cukup sulit juga ya. Ternyata kan kalau masih remaja kan usianya masih pasti ke bermain gitu dibanding ke belajar. Jadi saya mencoba sedikit-sedikit meluangkan waktu untuk belajar, minimal ya 1 jam. Saya disiplin ya. Pertama buat schedule diri sendiri. Ketika kita buat schedule, misalkan dari pagi sampai sore aktivitas ngapain. Nah, itu harus sesuai dengan waktunya. Ketika kita telat, kita harus sadar bahwasanya beramal tidak menurut waktunya. Janganlah membuang-buang waktu walaupun sedetik apapun, karena masih banyak hal-hal yang penting yang kita lakukan untuk ke depannya yang bisa berguna bagi kita. Jadi hendaknya waktu ini digunakan bagi kita masing-masing ya, sebaik-baiknya, seguna-gunanya lah, agar kita tidak menyesal di kemudian waktu. Ini mungkin semuanya pernah baca ya, atau pernah mendengar kalau ada peribahasa,
waktu itu bagaikan pedang. Ya bagi saya juga itu peribahasanya tepat banget. Karena jika bukan kita yang jadi bagaikan pedang waktu itu. Jika bukan kita yang akan memotong waktu tersebut, kalau enggak pedang itu yang akan memotong kita. Jadi saya ginilah perumpamaannya ketika Kamis kemarin kan ya. Saya rasa saya baru datang ke perpus, saya baca buku, dan malahan banyak tidurnya kadang-kadang dari baca buku kan. Tahu-tahu sekarang udah mau Kamis lagi. Berarti saya kurang menggunakan waktu itu dengan baik. Berarti secara tidak langsung saya yang terpotong sama pedang tersebut. Nah, mungkin dari kesalahan itu saya akan berusaha untuk memotong waktu tersebut. Jadi agar saya tidak terpotong oleh pedang yang analoginya adalah waktu. Saya harus menggunakan waktu sebaik mungkin. 10. 10 ya, gimana? 10. Ya emang sesuatu yang paling penting ya dari semuanya kan. Karena yang paling pertama yang bakal ditanya sama kita oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kan ibadah ya, sholat ya. Ya ini satu yang begitu penting. Jadi Ketika kita melupakan Sang Pencipta, maka otomatis kita tidak punya harapan lagi di dunia ini. Malah jika diteliti lebih dalam akan lebih sama dengan cinta. Kenapa? Jika ada cinta, maka bagaimana kita menunjukkannya? Begitu juga dengan ibadah. Ibadah itu adalah suatu bentuk amalan yang menunjukkan kita mencintai Tuhan. Ini yang paling penting karena tujuan manusia diciptakan pun untuk beribadah pada Allah. Mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an. Ibadah adalah salah satu mungkin bentuk rasa syukur kita, rasa ingin meminta sesuatu. Jadi tidak hanya kepada orang tua saja, mungkin ke Allah Subhanahu wa taala juga bisa memberikannya dalam bentuk apapun juga. Jika kakak bisa kembali ke usia seperti saya nih kak saat ini, Apa yang ingin kakak lakukan? mungkin berkenaan dengan waktu ya tadi ya. Ya mungkin banyak penyesalan ya. Banyak rasa nyesal saya dalam diri saya ketika kita menyadarinya, tapi waktu tersebut sudah berlalu ya. Jadi yang timbul kan penyesalan ya. Jadi kalau saya bisa kembali lagi, kalau enggak ada mesin waktu gitu ya. Kadang-kadang mikir kalau ada mesin waktu nih mantap juga nih. Kalau kita lagi nyesel kan ya mikirnya, bisa kembali ke masa-masa kayak Kasib gitu. Saya yang paling pertama ya bakal menggunakan waktu tersebut sebaik mungkin ya. Saya akan memperbaiki mungkin nilai-nilai waktu SMP saya ataupun SMA saya, karena banyak nilai-nilai yang saya tertinggal. Kemudian saya mungkin akan memperbaiki hubungan saya dengan orang tua, karena hubungan orang tua saya kurang dekat secara percakapan ataupun yang lainnya. Kemudian beserta teman-teman saya akan memperbaiki waktu bersama mereka dan merasakan indahnya hidup. Ada yang bisa kakak sampaikan untuk saya yang masih menginjak remaja ini? Di usia remaja kamu ini. Iya. Pesan-pesan gitu ya. Jangan sia-siakan waktu. Terus jangan sia-siakan kesempatan. Ketika kamu punya kesempatan, ambil. Karena kita tidak tahu di depan ada kesempatan yang seperti itu atau tidak. Mungkin akan lebih baik, tapi ketika kita punya kesempatan itu, kita akan kemudian kita tidak mengambilnya, kita suatu saat akan menyesal. Tapi tapi bukan berarti poin dari waktu tadi melebihi poin cinta, bukan. Bukan masalah poinnya. Jadi kalau saya ngasih pesan ke kamu, ya gunailah waktu sebaik mungkin. Jangan sampai ada penyesalan di akhirnya ya, kayak saya kadang-kadang nyesel kan ya. Sampai timbul pertanyaan yang kayak tadi, gimana kalau saya bisa kembali ke masa atau ke umur kamu sekarang 15 tahun. Sedangkan saya sekarang udah 23 tahun. Tuh, jadi lumayan ada 8 tahun lagi kan ke depannya. Kalau kamu gunain lebih baik, mungkin kamu akan menjadi orang yang lebih baik, mungkin lebih baik dari saya. Ya. Gitu aja sih. Dewasa adalah mungkin dimana waktu-waktu atau masa-masa kita gitu Pak semakin sulit mungkin untuk bertemu orang tua mungkin ya. Karena kan kalau mungkin sudah kita dewasa, kita memiliki pekerjaan, memiliki istri, jadi lebih sulit untuk bertemu dengan keluarga, sahabat atau rekan-rekan yang lainnya. Dewasa yang hakiki itu
meningkatnya akhlak kita. Salah satu contohnya begitu. Seberapa bedanya akhlak kita yang dulu dengan yang saat ini, berapa tingkatnya lah. Jadi tidak secara fisik tapi secara rohani juga.